Salam untuk abang kakak semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini yang boleh Kau izinkan kami Tuhan boleh bertemu melalui Zoom ini. Kiranya Tuhan melalui pertemuan ini kami boleh berdiskusi bersama, boleh sharing bersama Tuhan, berbagi satu dengan yang lain, dengan abang kakak, teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Boleh berbagi ilmu, berbagi pengalaman Tuhan, bahkan berbagi ide, hingga kami Tuhan boleh tumbuh bersama, maju bersama ke depannya. Kami keluarga besar GMK FPUSU, kami boleh berkolaborasi Tuhan dengan peluang-peluang yang ada, yang kami miliki saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk abang kakak teman-teman kami yang belum hadir pada saat ini, yang barangkali saat ini sedang akan join. Kiranya kami nanti boleh bersama-sama berdiskusi. Kiranya semua yang kami lakukan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon ampun Tuhan segala ketidaklaikan kami, pelanggaran kami Tuhan, bahkan hal-hal yang merugikan hati sama kami, bahkan merugikan hati Tuhan. Kiranya termulia nama-Mu Tuhan, sekarang kekal selamanya. Amin. Terima kasih Boy dari pengurus komisariat GMKI Fakultas Pertanian itu, Boy selaku sekretaris sekretariat. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Pertemuan kita hari ini adalah rangkaian dari pertemuan pertama yang dimulai minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita membuat tema ramah tamah dan berbagi pengalaman dengan sesama anggota Komisariat Pertanian USU. Pada malam hari ini kita akan mengambil topik mengenai ngobrolin bisnis di tengah pandemi dengan dua narasumber pemapar, yaitu pertama Albangda Deden Raldos Simatupang nanti akan membawa materi mengenai prospek peternak puyuh, ayam kampung, dan babi. Selanjutnya narasumber kedua adalah Cahaya Putra Simamora akan membawa materi prospek bisnis keripik. Pada sesi pertama, segmen pertama akan disampaikan oleh Putra, selanjutnya disampaikan oleh Bang Deden, dan setelah pemateri selesai menyampaikan presentasinya, maka nanti akan kita buka forum diskusi, tanya jawab, dan mendalami mengenai materi-materi yang telah disampaikan oleh para narasumber. Oleh karena itu, kepada narasumber pertama, dalam hal ini kepada Putra, disilahkan untuk menyampaikan materinya. Kita mari menghemat waktu supaya nanti lebih banyak waktunya kita gunakan untuk berdiskusi. Kepada Putra, kami silahkan dengan waktu maksimal 15 menit. Terima kasih Bang. Izin sebentar untuk share screen ya Bang. Malam, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua, abang dan kakak senior, dan juga teman-teman pengurus komisariat, dan juga mungkin ada beberapa teman-teman anggota juga. Untuk tim ini ada Keripik Modus, saya juga hadir bersama dengan teman-teman saya. Ada satu tim, ada Romada, Lamhot, dan ada Rantima. Jadi dalam poin presentasi juga akan saya sampaikan juga bagian-bagian kami dalam keripik ini. Nah, kami ada membuat ide dan sudah melakukan trial dan pengujian produk kami, yaitu Keripik Modus. Jadi kami membuatnya modus everywhere, artinya kami berekspektasi modus ini, keripik ini akan ada di mana-mana, di retail-retail terdekat dengan konsumen kita. Moto kami, kenapa kami membuat Keripik Modus ini, adalah kesepahaman kami bersama-sama di dalam tim ini, there are no mistake in life, only lessons. Jadi kami sudah sepakat pertama-tama kita membuat satu ide bisnis. Nah, setelah kita sepakat membuat ide bisnis, kemudian kita mencari ide dan meramu ide itu kembali, akhirnya kita mendapatkan ide dan sepakat bahwa kita membuat keripik dari bahan hasil daripada pertanian. Kemudian kita itu menjadi nilai tambahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ada beberapa kesalahan-kesalahan. Nah, tapi kita tidak menganggap itu kesalahan, walaupun orang menganggap itu kesalahan. Tapi itulah pelajaran. Sehingga kita sudah
sepakat bahwa tidak ada kesalahan di hidup ini, tapi hanya ada pembelajaran. Yang pertama, dasar pemikiran. Dasar pemikiran kami untuk membuat daripada ide bisnis tentang keripik modus ini adalah untuk membentuk agroindustri yang membentuk agribisnis. Artinya di sini, adanya produk pertanian, hasil-hasil dari pertanian, kita ingin meningkatkan nilai tambahnya. Dan sehingga ketika nilai tambahnya sudah meningkat, hasil ini yang sudah menjadi beredar di lingkungan masyarakat, sudah tidak lagi sama nilainya dengan ketika baru dipanen. Di sini kita akan membuat dua produk, yaitu keripik buah dan keripik sayur, yang artian nilai daripada intrinsik pertama buah tersebut dan sayur tersebut akan meningkat ketika dia sudah menjadi hasil akhir atau hilirisasi, sehingga kita memikirkan yang namanya keripik. Yang kedua, pemanfaatan hasil sistem teknik vacuum frying. Teknik vacuum frying ini adalah teknik penggorengan. Dan teknik ini nilai gizi dan kadar-kadar yang dibutuhkan yang ada di dalam buah tersebut dia masih tetap bisa terjaga. Sehingga di dalam konsep dasar ini kita ingin mengembangkan yang namanya menggunakan vacuum frying. Yang selanjutnya, produk ini dia bisa masuk di semua kalangan. Nah, yang saat ini kita tuju adalah dari sisi marketing kita menuju kalangan milenial. Mengapa saat ini kita menuju kalangan milenial? Karena dengan yang pertama, jumlah pemuda yang saat ini aktif dari umur 17 tahun sampai 25 tahun di lingkungan kita, di lingkungan kampus, cukup banyak sekali. Yang kedua, kita tinggal di Kota Medan, saya dan teman-teman tinggal di Kota Medan, dekat dengan bersinggungan dengan lokasi kampus dan juga lokasi perkantoran, sehingga kita memilih yang namanya kalangan milenial. Tujuan kita membuat keripik modus ini adalah yang pertama untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dan mengurangi pengangguran. Kita memikirkan yang bahwasanya ketika kita berorganisasi kita mendapatkan ilmu. Ketika kita berorganisasi kita sering melakukan aksi dana. Namun yang menjadi persoalan, menjadi kegelisahan kita bersama saat ini adalah kita aksi dana masih hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Nah, di sini kita memikirkan bagaimana ketika kita sudah membiasakan diri berorganisasi, beraksi dana, kita keluar dari organisasi tersebut, kita aksi dana untuk menciptakan pekerjaan kita sendiri. Artinya di organisasi itu kita belajar. Yang kedua adalah menciptakan inovasi kuliner yang baru yang digemari banyak orang. Di keripik modus ini memang dia sudah ada beberapa produk. Namun kita akan memilih yang namanya produk-produk yang belum familiar di masyarakat, namun memiliki banyak kebutuhan. Yang ketiga, meningkatkan minat makan sayur dan buah dalam bentuk cemilan. Saat ini dengan menggunakan produk kita ini ke depannya, cemilan-cemilan itu adalah cemilan sehat. Dia tidak menggunakan tambahan bahan baku yang cukup banyak. Misalnya tepung yang banyak tidak akan ada tambahannya. Di sini fokus hanya pada bagaimana buah itu menjadi keripik. Detail produk. Yang pertama, keripik yang kami sajikan merupakan cemilan sehat yang berbeda dengan keripik di pasaran. Bahan baku yang kami sajikan merupakan buah dan sayur yang segar. Yang kedua, kami sudah melakukan estimasi dan perhitungan. Dalam sehari, produksi keripik yang kami hasilkan sebanyak 10-20 kg. Dan bahan baku yang berbeda. Dan ada dua bahan baku yang akan kami rencanakan ke depan, yaitu wortel dan pepaya, dengan cita rasa original. Dan setiap bulan kami sudah mengekspektasikan akan menjual 8.000 pack dengan harga bahan baku itu 2.720 per 25 gram. Dan harga jual Rp5.000 per 25 gram. Estimasi laba yang akan kami hasilkan adalah sebesar Rp231.971.041 dalam 1 tahun. Dengan catatan, belum termasuk di dalam hitungan pajak. Dengan alokasi, ke depannya akan ada alokasi 30% untuk pengembangan usaha lagi, 60% untuk investor, dan 10% untuk sosial. Tempat usaha ini akan kita laksanakan di Jalan Bunga Wijaya Kesuma nomor 2 Padang Bulan, Sumatera Utara. Tempat ini kami pilih karena dekat dengan pasar buah dan sayur yang ada di Kota Medan dan berada di kawasan mahasiswa serta perkantoran. Yang pertama adalah pasar dan strategi pemasaran kami. Target pasar kami adalah yang pertama di dalam penggagasan usaha ini, target pasar kami adalah mahasiswa di kawasan Padang Bulan seperti USU, Polmed, dan juga Triguna Dharma, masih ada juga AMIK. Dan untuk strategi pemasaran kami, yang pertama kita akan menggunakan slogan. Slogan keripiknya adalah slogan keripik modus. Yuk sehat, jangan mau dimosin si dia dong.
Yang kedua, pembuatan brosur dan video promosi. Yang ketiga, bermitra dengan kantin kampus, kantin sekolah, kafe, dan minimarket. Untuk minimarket, ke depannya baru bisa berjalan apabila kami sudah mendapatkan yang namanya PIRT. Karena ketika sudah masuk ke minimarket, ada beberapa fase untuk administrasi yang cukup ribet. Oleh karena itu kami membuatnya sebagai yang terakhir. Yang selanjutnya, promosi dilakukan melalui media sosial Instagram dan Facebook. Mengapa kita memilih melakukan melalui media sosial Instagram dan Facebook? Karena keripik modus ini yang pertama pangsa pasarnya adalah di kawasan mahasiswa, di mana aktifnya mahasiswa dan milenial menggunakan media sosial Instagram dan Facebook. Dan yang menjadi tagline kami adalah kesehatan Anda tujuan kami. Mengapa kami berani mengatakan kesehatan Anda adalah tujuan kami? Karena keripik modus ini identitasnya adalah keripik buah dan sayur. Nah, abang dan kakak sekalian, sebelumnya kami sudah melakukan beberapa trial. Berikut adalah trial kami yang menjadi pelajaran bagi kami ke depannya, sehingga kami berpikir untuk mengajukan ide bisnis menggunakan vacuum frying tadi. Sebelumnya, kami sudah melakukan pengujian keripik bayam, di mana dengan menggorengan secara biasanya. Namun, ada beberapa pelajaran yang menjadi kendala kami, sehingga kami tidak melanjutkannya ke tahap yang namanya fase penjualannya. Yang pertama, dengan metode ini kandungan minyaknya berlebih. Yang kedua, dia tidak gurih. Yang ketiga, dia tidak bertahan lama. Yang keempat, produksinya sedikit untuk sekali penggorengan, sehingga tidak efisien untuk melakukan bisnis yang berkelanjutan. Yang kelima, membutuhkan tenaga yang cukup besar. Sehingga dari ini kami mendapatkan pelajaran harus mencapai untuk mendapatkan bisnis yang efisien dan menguntungkan, serta berkelanjutan harus memiliki metode yang cukup berkelanjutan, yaitu vacuum frying tersebut. Berikutlah adalah vacuum frying. Di sini adalah mesin vacuum frying, dan untuk contoh bekerjanya ada di sebelah kanannya. Di bawah spinner. Spinner ini gunanya untuk meniriskan minyak. Jadi, abang dan kakak sekalian, untuk pengeringan buah produk yang sebelumnya, hasil penggorengan manual ini, kami belum melakukan pengujian secara spinner. Nah, kami sempat berpikir bagaimana untuk membuatnya ke dalam bentuk lebih mengurangi kadar minyaknya menggunakan spinner. Tapi ketika kita analisa bagaimana produksinya yang sangat sedikit untuk sekali penggorengan, kita memilih untuk langsung expand ke vacuum frying tersebut. Karena vacuum frying ini dapat menggoreng minimal 1,5 kg. Berikut adalah aspek sumber daya manusia yang kami miliki di unit bisnis keripik modus ini. Ada 4 orang. Yang pertama saya, Putra, sebagai Head of Business. Yang kedua ada Romada sebagai Head of Production. Ada Rantima sebagai Head of Purchasing. Dan Lamhot sebagai Head of Marketing and Sales. Berikut adalah biaya produksi dan kebutuhan modal. Ada beberapa untuk sekali biaya bahan baku untuk 400 pack. Di mana kami membutuhkan Rp1.088.000. Terdiri dari pepaya, wortel, citric acid, Na metabisulfit, minyak goreng, aluminium foil, listrik, dan air. Nah, dari bahan baku ini sudah dapat kita lihat bahwa tidak ada tambahan lain selain citric acid dan Na natrium metabisulfit yang berfungsi sebagai pengawet saja. Tidak ada tambahan misalnya tepung dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami berpikir bisnis ini cukup layak untuk kedepannya kita geluti. Berikutlah kebutuhan modal tetap yang kami pikirkan. Mungkin untuk mempersingkat waktu boleh langsung kami skip saja. Sekian kami pikir Bang, untuk proyeksi penghasilannya dapat kami sampaikan seperti di detail produk sebelumnya, yakni dalam 1 tahun bisa mencapai 200 dari perhitungan itu dapat estimasi pendapatan per tahun itu bersih Rp231.971.041. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Terima kasih Putra atas pemaparan prospek keripik sehat, keripik sayur dan buah. Nanti abang-abang, kakak-kakak senior nanti akan kita berdiskusi. Oleh karena itu berhubung host kita, Sunggul Simajuntak telah bergabung dengan kita dalam jaringan ini,
Untuk itu selanjutnya acara ini akan dipandu oleh Sunggul Simajuntak. Kepada Sunggul Simajuntak saya silakan. Oke, terima kasih Bang Okma. Salam sejahtera buat kita semua, Bang Kakak dan teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf karena agak terlambat, agak macet juga di Jakarta. Oke, untuk selanjutnya mungkin karena tadi pemapar pertama ini emang sangat semangat kayaknya ini ya, semangat banget ya. Jadi memberikan semangat juga bagi kita nih. Kayaknya ke depan prosesnya lebih bagus lagi nih. Mungkin sebelum nanti kita buat setelah pemaparan oleh Cahaya Putra, mungkin akan kita lanjutkan dengan pemaparan Bang Deden. Tapi setelah kedua pemapar baru kita buka sesi diskusi. Nanti akan kita kasih semacam waktu atau pertanyaan dari masing-masing yang terkait dengan dua materi yang telah dibawakan. Tapi sebelum kita berlanjut ke Bang Deden, saya coba bacakan nih biar kita agak santai dikit pantun-pantun yang sudah dikirimkan. Ini ada beberapa pantun yang sudah terpilih. Cuman karena merujuk dari pemateri pertama yang lebih cocok dengan pemateri utama dengan keripik modus, saya bacakan satu pantun. Saya bacakan. Jalan-jalan ke negeri Jepang, jangan lupa bawa tipa-tipa. Cinta harus berjuang walau dia hilang tiba-tiba. Ini mungkin obatnya keripik modus tadi nih, obatnya ini. Ini marketingnya cocok ini untuk jadikan semacam quote di keripiknya nanti. Mungkin nanti dari Putra bisa menghubungi nih yang buat yang buat pantun supaya dikasih royalti ya kalau misalnya nanti dipakai. Ya, Bang. Oke. Nanti kami akan sebutkan siapa yang kalau misalnya Bang Kakak dan teman-teman penasaran, kami akan sebutkan di akhir nanti siapa yang memiliki pantun tadi. Sekaligus nanti akan dipilih menjadi ada giveaway-nya mungkin ya, Eko ya. Nanti akan kita sampaikan juga. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Bang Deden untuk menyampaikan materi terkait dengan ternak, baik ternak puyuh, prospeknya, ayam kampung ataupun babi. Nah, kami berikan waktu mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Nanti kami akan berikan informasi atau pemberitahuan untuk waktu dan tempat kepada Bang Deden. Kami persilakan. Ya, salam dan selamat malam bagi kita semua, abang kakak sekalian. Untuk materi yang ditawarkan host sama tim ini sebenarnya tiga spesies yang cukup ini ya, lagi tren sekarang memang di daerah Sumatera Utara tentunya ya. Nah, cuma ketrenan ini juga perlu kita pahami bahwa ini sifatnya fluktuatif dan dinamis ya, gitu ya. Jadi nanti akan coba di slide-slide ini coba kita tampilkan sebenarnya faktor-faktor pendukung ataupun keunggulan-keunggulannya, sehingga kita bisa menimbang dan mengukur mana yang cocok kalau mau kita bangun menjadi jejaring bisnis untuk segmentasi peternakan. Terus terang sebenarnya slide-slide ini ya, jujur agak susah aku membuatnya karena sebisa mungkin ini kan tidak dalam bentuk tips teknik berbudidaya, tidak dalam bentuk yang teoritis yang cukup dalam gitu, karena referensi-referensi yang ada sama aku ya sifatnya karena memang dia bentuk teknis ya, karena lebih banyak dia slide teknis. Jadi sedikit-sedikit aku coba kompilasi mana yang kira-kira relevan untuk
ditampilkan. Nah, melalui diskusi nanti akan mungkin lebih cas untuk disampaikan. Jadi prospek beternak puyuh, ayam kampung dan babi ini sebenarnya 3 spesies yang menurut aku sekarang lagi hangat-hangatnya terutama di Pulau Sumatera Utara. Ya, walaupun di Jawa ayam kampung ini juga sudah kuat dengan jenis ayam kampung baru. Ayam kampung baru itu ya, sudah mengalami genetikasi. Genetikasi artinya pembaharuan genetik. Ya, jadi ayam kampung itu sekarang sudah banyak bermuncul dari dinas pertanian juga sudah banyak modifikasi untuk jenis ayam kampung. Sehingga ayam kampung itu jadi lebih mudah, murah dan cepat untuk dibudidayakan serta menguntungkan. Oke, untuk yang pertama sebenarnya puyuh. Nah, kenapa coba aku tampilkan puyuh yang pertama? Ya supaya ini lagi hangat-hangatnya sebenarnya untuk wilayah Medan sekitarnya. Ada faktor-faktor penyebabnya. Nah, salah satu karakteristik puyuh ini, nah ini aku agak lebih concern mengupas puyuh. Karena nanti kalau ayam kampung sama babi nanti kita bisa lebih tajam diskusi ya, karena memang lebih kuasai. Kalau puyuh ini kan karena termasuk spesies spesies tambahan kalau di industri peternakan ini konsumsi dan kebutuhan akan telur puyuh dan daging puyuh itu meningkat, makanya harus dikupas. Yang pertama karakteristiknya, mudah-mudahan dalam waktu 15 menit ini atau untuk Sunggul bisa di draft supaya bisa tepat nanti 15 menit. Umur produksi yang cukup cepat, hanya 1,5 bulan, ya. Baru yang kedua ukurannya kecil, karena ukuran konsumsi ataupun kebutuhan pakan itu juga sedikit. Nah, bayangkan 20-25 gram per ekor. Nanti kalau kita compare atau kita bandingkan dengan ayam kampung atau babi sekalian, nah ini lumayan gede karena hubungannya terhadap nanti cost production-nya, ya. Baru floor space, artinya kebutuhan akan tempat itu juga dia tidak terlalu besar, ya. Nah, menariknya puyuh ini juga produksi telurnya itu bisa mencapai 85-90%. 85% itu sudah poor, artinya sudah jelek. Jadi rata-rata produksi telur puyuh itu 90%, ya. Baru mudah dipelihara. Mudah dipelihara artinya tidak sensitif dia terhadap challenge lapangan, terhadap tantangan di lapangan. Baru yang kelima, karena memang mudah dipelihara, ya otomatis karena memang daya tahan tubuhnya kuat. Baru yang keenam, yang terjangkau, mudah, murah harganya, baik pakannya ataupun ternaknya. Itu karakteristik puyuhnya. Nah, kalau kita bandingkan puyuh dengan telur yang lain, nah ini perbandingannya sebenarnya. Ternyata puyuh itu lumayan, ya, dibandingkan telur ayam beras itu ayam sering yang kita beli di gede itu ya, yang di gede itu yang warna kecoklatan. Ayam beras telur yang ayam kampung. Proteinnya lumayan tinggi. Di sini termasuk yang ku masukkan di sini yang sering kita mungkin pergi kita ke daerah sekitar Padang Bulan, sering kita minum makan telur setengah matang, itu sudah masuk kapasitas telur ayam ras. Jadi nggak pure itu ayam buras, ayam Arab itu sebenarnya, ya. Oke, ini sepintas. Jadi telur puyuh itu nutrisinya hampir sama dengan itik, ya. Cuma proteinnya ini kan per kilonya, bukan per butirnya, ya. Per kilo ataupun per 100% proteinnya telur puyuh itu dibandingkan dengan yang lain itu sekitar 13%. Oke. Nah, ini komparatif nutritionnya lagi dengan telur yang lain. Nah, dari segi asam aminonya lagi, ini sepintas saya, dari segi vitamin dan asam amino, karena ini agak ini kenapa aku tampilkan, karena supaya kita bisa melihat
kandungan nutrisi, baik itu mineral, baik itu kalsium, baik itu mineral, baik itu vitamin, baik itu asam amino, ternyata telur puyuh itu juga punya kandungan yang lebih tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat, oke ya. Oke. Nah, ini kandang. Ini sebenarnya kandang yang saya dapat dari lapangan sebenarnya. Ini kandang ini simple pembuatan kandangnya. Nah, ini kandang untuk, jadi kebetulan telur puyuh, pemeliharaan puyuh ini memang harus 2 fase kandangnya. Kandang starter sama kandang petelurnya. Ya, nanti sebulan di sini, ya, baru nanti setelah 1,5 bulan atau sebulan di kandang ini masuk ke kandang ini. Ini kandang fase bertelur. Ya. Dan itu pun simpel pembuatannya. Ya, nanti di slide berikutnya nanti kita hitung-hitung nanti kos analisa usahanya. Nah, untuk daging. Nah, daging ini akan coba nanti kita kupas lagi nanti daging. Karena kalau kita lihat perbandingan daging ya di luar puyuh tadi, inilah dia perbandingan komposisi atau nutrisi dari daging. Jadi sapi, ayam, domba, babi. Nah, kalau kita main nanti di babi, itu proteinnya cuma 11,9. Lemaknya yang tinggi. Ya, aku mau mengajak teman-teman sebenarnya atau rekan-rekan atau saudara-saudara jangan terjebak masalah lemak. Jadi lemak itu tidak selalu identik dengan kolesterol. Ya, lemak itu artinya dia penyumbang karena memang dari segi keenakan tekstur daging ataupun enaknya sebuah serat daging itu ya faktor lemak itu sangat tinggi. Ya, itu yang membuat babi itu cukup ya kalau jujur kita rasakan bagi penikmat babi itu cukup menarik gitu. dibandingkan misalkan dengan ayam ya baru dibandingkan kalau sapi karena memang proteinnya cukup tinggi. Jadi memang kalau dibilang sumbangsi kolesterol paling tinggi antara babi dengan sapi ya jelas-jelas memang sapi yang lebih tinggi ya itu untuk daging. Nah, ada satu perbandingan sebelum masuk ke sini aku coba share ini ya. Nah, ini analisa usaha. Jadi nanti kita coba melihat secara detail sebenarnya analisa usaha ini coba aku kolek sebenarnya data-data ini dari referensi teman-teman ataupun peternak langsung. Nah, untuk pembuatan 1.000 ekor puyuh itu, budgetnya itu hanya sekitar kurang lebih itu hanya sekitar 20 juta. 1.000 ekor. Ya. Padahal revenue yang kita ambil setiap bulannya itu sekitar 7 juta. Bayangkan 20 juta. Jadi sebenarnya bisnis puyuh ini cukup menjanjikan. Nah, dari angka-angka ini sebenarnya bisa kita lihat kandangnya itu tidak terlalu luas. Ya, artinya floor space untuk pembuatan kandang itu sebenarnya 6x6. Artinya lokasi kandangnya. Cuma 6x6 kita sudah dapat memelihara di luasan ini itu sekitar 1.000 ekor. Nah, itu bisa di dalam luasan ini bisa juga kita tambahi kalau memang sistem kandang kita bertingkat. Nah, karakteristik kandangnya puyuh itu sebenarnya sifatnya bertingkat, ya. Nah, dengan luasan 36 meter persegi aja kita sudah bisa memelihara 1.000 ekor. Nah, pembuatan kandangnya juga tadi kan di awal tadi aku bilang kalau kandangnya itu ada dua tipe. Ada kandang starter, ada kandang layer. Pembuatan kandang untuk 1.000 ekor ya. 1.000 ekor itu cukup 600.000. Pembuatan kandang untuk 1.000 ekor untuk pasir telur itu 1.500.000. Jadi total modal awal untuk pemeliharaan puyuh itu ada sekitar 14.850. Ya, kurang lebih 15 juta. Ya, modal awal untuk pemeliharaan. Nah, untuk biaya operasionalnya ya ini kita pengeluarannya itu sekitar 5 juta, sekitar 6 juta lah plus minus. Ya, jadi sekitar 20 juta sebenarnya nih apanya ini. Nah, itu sudah kita siapkan pekerja yang kita bayar kurang lebih 75.000 per orang. Ya, 75.000 per hari per orang.
ini sudah kita masukkan kosnya ini sebenarnya. Jadi total kos yang sebenarnya yang membutuhkan modal awal untuk pemeliharaan puyuh itu sekitar 20 juta plus. 20 juta plus. Padahal kalau kita estimasikan sebenarnya telur puyuh itu bertelur 90% dengan harga 270, berarti penghasilan kita selama satu hari itu 243. Dikali 30 hari 7.260. Nah, ini gambarannya untuk puyuh ini kenapa menarik, karena faktor-faktor yang aku bilang tadi. Nanti di slide berikutnya nanti akan kita lihat yang sebenarnya kelebihan dan kelemahan pemeliharaan ketiga spesies tadi. Jadi pendapatan kita itu sebenarnya kalau dikurangkan sebenarnya dari modal awal itu ya sekitar 1.490 ini itu pendapatan kurang biaya. Nah, ini dia. Idul 3. Nah, ini untuk operasionalnya. Jadi 7.290 ini sebenarnya itu yang kita dapat dari persentase ini setiap hari. Oke. Nah, kalau untuk ayam kampung ini kategori ayam kampung yang dipresentasi ini sebenarnya untuk kata ayam kampung yang bukan ayam yang dari kampung kita ini sudah juga modifikasi. Makanya sudah aku tulis di sini tipe Joper atau KUB, KUB namanya. Joper ini istilahnya Jawa Super. KUB ini adalah modifikasi dari Dinas Pertanian, ini juga modifikasi genetik juga ini. Jadi ayam kampung ini sekarang kita pelihara kurang lebih 60 hari kita sudah dapat berat-berat 9 on sampai 1,2 kilo gitu loh. Hampir sama. Tapi cita rasanya, tekstur dagingnya juga masih seperti ayam kampung. Jadi kalau kita makan di Marikena, Alep Cendong, atau rumah-rumah makan di Medan itu tidak murni lagi itu ayam kampung, sudah jenis Joper itu, jenis KUB gitu loh. Ya, yang jelas-jelas makanannya sudah makanan pabrikan. Nah, kalau ini modal usahanya itu sekitar 31 juta. Ini untuk kapasitas 1.000 ya, 31 juta. Ya, 31 juta. Tapi kalau kita jual itu dengan kondisi harga sekarang, itu kalau kita anggap 35.000. Ya, sekarang itu rata-rata sekarang kalau di kandang itu tipe ayam Joper itu sekitar 32-33 sebenarnya. Kita anggap aja 35.000. Penghasilannya itu selama periode pemeliharaan selama 2 bulan itu sekitar 2.100.000. Nah, kalau kita bagi menjadi per bulannya itu hanya 1.075.000. Bandingkan dengan ini tadi. Nah, artinya ini bisa berpenghasilan produksi segini, ya, baru penghasilan pendapatan biayanya 1.410, 1.410, 1,4 dibandingkan dengan 1.075.000. Sangat mirip 2 bulan. Nah, kalau babi menarik lagi. Walaupun faktor-faktor kelemahan babi juga ya karena memang high cost dia ya. Nah, kalau babi ini seperti dia. Jadi, kalau babi ini dengan ukuran 4x4 aja, ya kalau kita seandainya kita buat estimasi pembuatan kandang ini, artinya tidak menyewa tanah ini ya, tidak menyewa dia di atas tanah yang kita tidak sewa. Ini pembuatan kandang misalkan dengan 2 kotak ini sebenarnya 3.200.000 ya, 3.200.000, baru untuk pemeliharaan modal usaha dan operasional sekitar 24.400.000 ya, untuk biaya pakannya sekitar 31.200.000 untuk 20 ekor. Ini babi ini kita estimasikan hanya untuk 20 ekor aja masih. Berarti total cost pengeluaran untuk 20 ekor selama kurang lebih 4 bulan ya, itu sekitar 55,5 juta. 55,5 juta. Nah, sedangkan untuk penjualan babi dengan harga babi sekarang di Sumatera ya, di Sumatera ini harganya 40.000 per kilo sekarang timbang hidup. Ya, timbang hidup. Jadi kalau seandainya kita pelihara kurang lebih 4 bulan, kita estimasikan itu mendapat minimal 100 kilo per ekor, maka pendapatan kita adalah 80 juta selama kurang lebih 4 bulan pemeliharaan. Kalau kita jual itu sejumlah 2 ton ini. Jadi 2 ton ini kita menghasilkan duit 80 juta, ya.
biaya operasional dan modal usaha di awal itu sekitar katakanlah sekitar 55 juta setengah, maka pendapatan kita selama 4 bulan itu 24.400.000. Kalau kita konversikan ke per bulannya, maka penghasilan kita 6.100.000. Jomplang dia dengan ini. Cukup jauh kan perbedaannya. Kalau main puyuh yang kampung dengan kapasitas cuma 1.000 ekor tadi, ayam kampungnya 1.000, ayam burung puyuhnya 1.000, penghasilan cukup hanya sebatas 1,4, baru katakanlah 1 jutaan gitu. Tapi di babi sudah 6 jutaan. Nah, di dalam hitung-hitungannya ini sebenarnya nanti kita lihat bagaimana mengendalikan ini masih kalau dalam hal operasional dan operasionalnya terutama ini harga maksimal ini. Ini konversinya harga maksimal, ya. Nah, makanya di slide ini coba aku bandingkan. Kalau kita lihat perbandingannya bahwa untuk puyuh, ayam kampung dan babi, modal awal itu bicara tentang modal awal, puyuh itu cenderung rendah, ya low cost, biayanya cukup rendah. Baru ayam kampung juga termasuk low cost. Tapi kalau babi high cost, kita masih melihara 20 ekor, tapi modalnya sudah 50-an juta, ya. Baru untuk floor space, tempat pemeliharaan itu tidak kalau puyuh dan ayam kampung cukup tidak luas. Cuma puyuh ini sensitif dengan kebisingan. Itu yang membuat mungkin kalau kita memelihara puyuh ini sebenarnya agak jauh dari kebisingan, terutama jalan raya atau tempat keramaian. Baru yang ketiga, intensifikasi pemeliharaan. Intensifikasi pemeliharaan puyuh itu tidak terlalu kompleks lah pemeliharaannya. Sederhana aja, ya. Juga ayam kampung juga demikian. Babi pun sebenarnya tidak. Mungkin karena kasus yang ada sekarang ini yang menyebabkan kita atau peternak babi itu cukup hati-hati dalam hal pemeliharaan. Tapi begitu misalkan ada vaksinnya itu nanti tidak terlalu rewel. Jadi selama ini pun di luar wabah yang terjadi belakangan ini ya, pemeliharaan babi itu cenderung tidak apa. Makanya banyak di kampung-kampung sana cara melihara babi itu masih tergolong konvensional atau sembarang ya. Baru yang kedua, untuk penjualan end product, penjualan telur atau penjualan daging ya, penjualan telur atau penjualan daging sebenarnya tidak sulit gitu. Tinggal kita mengaturnya itu di awal dengan penampung-penampung. Kalau puyuh ya kita harus buka kontrak kerjasama dengan penampung telur. Kalau begitu juga ayam kampung, begitu juga babi. Cuma terkadang ya seperti ya kondisi perekonomian dia umumnya, ketika supply sudah berlimpah, ya supply-nya berlimpah, otomatis harga akan mempengaruhi dan permintaan akan daging itu juga akan terganggu. Nah, terkadang seperti itu. Nah, kalau di diskusi kita kemarin itu ada Andre menjelaskan bahwa kondisi sekarang puyuh itu jadi primadona karena memang permintaan akan telur puyuh itu cukup tinggi, sedangkan pasokan untuk telur itu sekarang itu sangat rendah. Karena di bulan 8 sama bulan 9 itu ada wabah yang menyerang burung puyuh. Ya, ada wabah yang menyerang puyuh, makanya populasi puyuh di Sumatera Utara itu sangat turun drastis, sedangkan permintaan telur puyuh ini cukup tinggi gitu. Artinya permintaannya tetap, tapi pasokan pasokan telurnya yang jauh berkurang. Itu membuat harga telur dan permintaan akan telur puyuh itu cukup tinggi, ya. Baru kalau kita menelisik masalah risiko usaha karena memang dia cukup low cost dan floor space-nya juga rendah, itu cenderung rendah. Nah, dibandingkan babi, di babi ini coba kita nggak bisa lagi memelihara babi di kota-kota lagi dengan lebih baik ya. Mungkin ada spot-spot di kota Medan ini yang mungkin masih bisa dipelihara, mungkin di rumahnya si Andri di daerah Mandala mungkin bisa, tapi itu pun tidak akan banyak. Padahal kalau berdasarkan analisa tadi, ya setidaknya ya kita harus memelihara babi itu sekitar 20 ekor. Ya, manajemennya mungkin
Oke, bulan ini masuk 10 ekor, mungkin bulan depan masuk 10 ekor. Jadi kita akan mengalami panen itu nanti 4 bulan lagi itu berturut-turut bulan di 2 bulan yang berturut-turut. Ya, untuk dampak lingkungan juga tidak terlalu signifikan, kecuali babi. Babi ini kan amoniaknya tinggi. CH3 ini cukup tinggi sebenarnya babi ini. Makanya karena CH3 natrium dan nitrogennya juga tinggi, ini kotoran babi ini sangat menyengat, dan untuk tanaman-tanaman kan nggak bisa dibuat ini. Untuk bunga-bungaan feses babi itu tidak cocok dibuat, apalagi untuk tanaman hortikultura ini agak kalau langsung dibuat kotoran babi, kalau tanaman hortikultura rusak, terbakar gitu loh. Cocoknya sebenarnya kotoran babi atau pupuk babi ini cocoknya ke tanaman-tanaman buah-buahan, kopi, jeruk, ya, tiung, pisang atau yang lain lah, yaitu jambu, kebanyakan ini. Jadi peternak-peternak babi yang ada di Medan ini semua, ya biasanya kalau peternak besar itu kalau nggak punya jambu air ya, jambu madu, jambu klutu, atau ke kopi yang dimasukkan ini, karena cukup bagus. Nah untuk end user, ini juga jadi kendala. Kalau untuk puyuh, cocoknya karena konsumsinya sebenarnya konsumsi di perkotaan, ini memang cocok dipelihara di sekitar perkotaan atau daerah-daerah yang jumlah penduduk muslimnya lumayan banyak. Bahkan Deli Serdang, Sergi, Tebing, ini kan lumayan kencang nih. Tapi kan nggak mungkin kita pelihara di burung puyuh di Dairi, Taput, kalah, ya, karena konsumsi mereka terhadap telur dan daging itu lumayan besar, tapi tidak menarik untuk telur puyuh. Nah, kalau di perkotaan hasilnya justru memang di daerah-daerah Muslim itu kurang banyak. Di daerah Ranto, Labuan Batu, ya harga daging itu bisa lebih mahal karena memang jarang orang memelihara di sana. Nah, untuk ketersediaan pakannya juga, di persediaan pakan itu untuk ketiga spesies itu cukup sudah tersedia. Ya, mau itu dalam bentuk yang tinggal kasih ataupun kombinasi yang kita namakan konsentrat, itu di toko-toko pakan atau di poultry shop itu sudah tersedia. Jadi kalau burung puyuh ini kita masuk ke toko, kita tinggal cari ada pakan untuk burung puyuh nggak, itu sudah ada. Ya begitu juga untuk ayam kampung, ada pakan untuk ayam joper atau ayam kampung nggak, sudah ada. Khusus untuk itu dia. Nah, jadi produksi 85-90% itu bukan suatu hal yang susah lagi, karena memang desain pakannya juga sudah sangat mendukung itu. Nah, begitu juga untuk ayam kampung. Ayam kampung itu 2 bulan itu seminimal-minimalnya kita dapat 9 on. Ya, dengan cita rasa ayam kampung ya, dengan tekstur dan serat yang begitu lembut ya untuk tipikal ayam kampung. Begitu juga babi. Di babi ini ya untuk lebih meringankan kita harus memberikan ini dengan makanan-makanan kombinasi ya, konsentrat ataupun makanan-makanan ampas, ampas ubi. Ya, sehingga nanti keuntungan yang kita dapat itu bisa sejumlah ini 6 juta. Makanya kalau ditanya sama kita apa segmen peternakan yang cukup prospek, ketiga-tiganya prospek. Nah, kalau kita mau mulai, cuma kita hitung kondisi-kondisi yang low cost dan yang high cost. Ya, kalau kita masuk ke high cost, ya hitung-hitungan kita akan mendapatkan seperti ini. Jadi dengan penjualan yang produk sejumlah 40.000 ini, katakanlah memang sampai bulan 2 ini masih seharga ini dia. Kalaupun turun dia, kita anggap kita turunkan nanti 35.000, dia turun 35.000. Ya kita masih dapat 3.600.000 per bulan. Per bulan ya. Ini pemeliharaannya sekitar 4 bulan. Kira-kira seperti itu yang mungkin yang jadi gambaran awal tentang ketiga spesies itu. Dia aku sudah tampilkan tadi bagaimana puyuh ini cukup menarik sebenarnya, karena memang pasokan untuk telur puyuh itu pun sederhana. Dan di Medan itu juga sebenarnya peminat daging burung puyuh itu juga sudah banyak. Jadi nggak perlu khawatir lagi kita misalkan
mau gimana, misalkan burung puyuh kita sudah tidak produktif, udah banyak penampung itu sebenarnya, penampung atau toko-toko atau resto-resto yang mau menerima burung puyuh. Makanya di Medan itu sudah ada resto-resto khusus burung goreng, burung puyuh goreng. Kira-kira seperti itu. Kembalikan ke host. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Deden. Kalau pemapar satu tadi tuh semangat, yang kedua tidak kalah semangat, cuman karena di senior jadi bisa jam terbangnya lebih tinggi, tidak terlalu menggebu-gebu, tapi tetap aja dari paparannya sangat bersemangat. Oke, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kami perlu ingatkan kepada abang kakak dan teman-teman sekalian bahwa diskusi kita kali ini tujuannya adalah untuk mengupas tuntas prospek apa kira-kira nanti yang terbaik yang sudah disampaikan oleh Bang Deden tadi. Kemudian di akhirnya nanti mungkin kita bisa sama-sama beri kesimpulan atau bareng-bareng nanti kita bisa memberikan suatu usulan lah terkait dengan prospek mana nanti yang akan kita tindak lanjutin, mungkin seperti itu Bang Kakak dan teman-teman sekalian. Namun sebelum masuk ke sesi diskusi ini, kebetulan ada pantun lagi nih yang kira-kira bagus juga nih, saya perlu bacakan. Air terjun di lembah biru mengalirkan air ke danau biru. Banyak sudah aktivis biru, tapi jarang berpikiran baru. Nah, ini merupakan suatu motivasi juga nih buat kita ini. Untuk yang bertanya, mungkin tadi sudah ada beberapa yang menyampaikan. Mungkin kami sudah list, walaupun tadi pertanyaannya misalnya ada yang sudah terjawab juga sebagian. Tapi untuk lebih detail lagi, kami akan beri kesempatan ketiga penanya. Mungkin pertama yang sudah mendaftar ada Kak Irma dan kedua di Bang Revandes. Yang pertama Kak Irma ini akan bertanya kepada Bang Deden, pemapar 1 dan pemapar 2. Kalau Bang Revandes akan ke pemapar kedua. Untuk yang pertama mungkin ke Kak Irma, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Sunggul. Ya, dua-duanya sangat semangat ya. Ya, tadi yang pertama menggebu-gebu, yang kedua ya mungkin karena berdasarkan pengalaman jadi lebih santai. Ya, untuk yang keripik tadi itu menarik sebetulnya. Sebetulnya kan usaha ini juga banyak di daerah Malang ya. Hampir semua di daerah Batu itu juga menggunakan metode ini untuk apel Malang, lalu kemudian selain apel, nangka, kemudian ada nanas juga. Itu juga menggunakan metode seperti ini. Nah, di Sumatera juga saya lihat sebetulnya ini masih peluang besar karena beberapa produk yang di Sumatera ini saya lihat itu dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur yang dibungkus kembali, yang di-packing kembali di Sumatera. Jadi kalau kita misalnya ke toko oleh-oleh itu kita masih kelihatan bahwa itu dari Jawa Timur, Kadang masih ada labelnya. Jadi saya pikir itu juga merupakan sebuah peluang usaha, dan tadi sudah sangat dipaparkan bahwa target awal ini adalah mahasiswa. Lalu kemudian nanti supermarket dan mungkin juga nanti toko-toko oleh-oleh, toko-toko yang bisa dititip di situ entah dengan sistem konsinyasi atau apa sebagainya. Ya cuma memang kalau mau lebih luas selain izin IPRT tadi, karena kalau ketika ke supermarket atau ketika itu bagian dari oleh-oleh, saya nggak tahu soal sertifikat halal, karena kan undang-undang Omnibus Law sekarang itu sertifikat halal kalau nggak salah sudah diserahkan ke pemerintah. Jadi itu mungkin nanti coba dilihat lagi peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan di situ supaya lebih, kalau kedepannya ini mau dilanjutkan, karena ini sepertinya kan masih planning ya, masih bisnis planning. Tapi juga pertanyaan saya adalah apa benar vitamin yang ada atau kandungan nutrisi yang ada di dalam sayuran maupun di dalam buah itu sudah masih utuh, karena kan dia sudah mengalami proses pengeringan, walaupun mungkin kalau pakai sistem yang itu ya mungkin warnanya tidak berubah.
Tetapi saya nggak terlalu yakin vitaminnya itu masih utuh seperti ketika dia masih segar. Mungkin nanti bisa diberikan penjelasan ke kita. Lalu ke pemapar kedua, Deden, ya saya sih tertarik ke bisnis beternak puyuh yang tadi karena ya mungkin resiko yang sangat rendah ya. Lalu juga masih terbuka prospek pasar. Dan selain itu juga ininya juga tadi sudah dijelaskan secara lingkungan itu low risk ya, karena dibanding dengan beternak babi ataupun beternak ayam broiler itu memerlukan upaya-upaya pendekatan kepada lingkungan. Ya Kak, kalau Deden sih setiap saat sih bisa dihubungi. Ya saya pikir kalau ke depan dalam kondisi sekarang ya puyuh itu saya pikir lebih berpeluang untuk dikembangkan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Irma. Mungkin kita tampung dulu. Selanjutnya kami sampai kepada Bang Revandes. Cuman untuk setelah Bang Revandes mungkin nanti di berikutnya penanya ketiga kami persilakan untuk Bang Joshua. Tapi kita persilakan dulu untuk Bang Revandes untuk bertanya. Kami persilakan Bang Revandes. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Aku mungkin tanya yang itu tadi. Tadi kan ada gambar boxnya kandang puyuh ya, bikinnya untuk anakan ya. Ya. Itu kurang kali berapa itu? Biasanya setelah bibit puyuhnya dibeli, itu berapa bulan baru bisa menghasilkan dia jadi puyuh petelur? Nah itu yang kau tunjukkan tadi itu untuk kapasitas berapa itu? Itu aja mungkin yang mau saya tanyakan. Oke. Ya, saya kembalikan, host. Oke, terima kasih Bang Andes. Untuk pertanyaan terakhir mungkin di sesi pertama, kami persilakan untuk Bang Joshua. Kami persilakan Bang Joshua. Terima kasih atas kesempatannya. Ingin saya tanyakan, untuk beternak puyuh apakah komisariat kita bisa melakukannya di sekretariat? Untuk komentar kedua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Joshua. Kami sampaikan dulu ada 3 penanya. Mungkin yang pertama Kak Irma bertanya ke pemapar 1 terkait dengan mungkin Kak Irma tadi sudah memaparkan juga ini kaitan dengan produksi ya, suatu identitas dikaitkan dengan buah seperti kalau di Malang apel. Mungkin kalau di Medan, di Sumatera Utara terkenal mungkin dengan nanasnya dan lainnya. Peluang usahanya mungkin ini sangat baik bisa dimanfaatkan. Tapi pertanyaan yang ditanyakan oleh Kak Irma itu, apakah benar vitaminnya tidak rusak? Nah ini mungkin perlu literaturnya nih, Cahaya Putra nanti perlu menyampaikan literaturnya untuk meyakinkan. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua mungkin ke Bang Deden, ini mungkin lebih tidak pertanyaannya, lebih kepada pernyataan aja bahwa prospeknya baik dan terkait lingkungan mungkin tidak terlalu merusak lingkungan gitu ya. Mungkin ke pemateri pertama Cahaya Putra kami berikan kesempatan waktu. Bang, shalom Bang Kakak Senior. Terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama mungkin soal sertifikasi halal. Benar bahwa kedepannya untuk kelanjutan bisnisnya, apabila nanti sedepannya dilanjutkan di luar PIRT, untuk sertifikasi halal itu tersebut memang wajib untuk ke depan untuk dilakukan. Namun untuk tahap awal sebagai UMKM, PIRT menjadi target pertama agar bisa melangkah lebih jauh, karena menjadi syarat yang paling dekat untuk kita penuhi. Yang kedua terkait dengan informasi nilai gizi yang apakah itu hilang atau tidak. Jadi untuk ini kemarin pendiskusiannya bahwa kita produk setelah hasil daripada melakukan pengujian ini, kita akan melakukan yang namanya pengujian nilai gizi daripada wortel dan juga pepaya tersebut. Apakah dia hilang atau tidak. Karena dengan sebenarnya metode vacuum frying ini adalah, atau yang alatnya vacuum fryer ini, itu kan penggorengan dengan suhu rendah, yang biasanya kita menggoreng sampai 160 derajat Celcius. Nah, di sini kita menggorengnya hanya di 70 sampai 80 derajat.
Sehingga kita mengasumsikan bahwa masih kandungan gizinya itu, kalaupun dia akan pasti untuk pengurangan pasti ada pengurangan, tetapi kita berasumsi masih di angka yang cukup tinggi. Namun di perencanaan bisnis kami itu akan dilakukan yang namanya pengujian nilai gizi. Oleh karena itu kami belum bisa langsung memberikan berapa nilai penurunan dan juga berapa total nilai gizi yang ada di situ sebelum kami melakukan yang namanya pengujian nilai gizi tersebut. Tapi ke depan itu akan tetap dilaksanakan. Karena kesepakatan dengan teman-teman juga akan melanjutkan bisnis ini. Terima kasih, Abang Kakak. Terima kasih buat saya Putra. Kemudian pertanyaan kedua dan ketiga mungkin lebih kepada Bang Deden. Bang Revandes menanyakan pertama kandang puyuh ukurannya berapa, kemudian berapa kira-kira umur dari puyuh yang kecil sampai yang dewasa. Kemudian dilanjutkan dengan Bang Joshua, mungkin ini kaitannya dengan prospek untuk lokasi mungkin Bang ya. Kalau untuk izinnya nanti mungkin dari PK yang bisa menjawab, tapi terkait lokasinya di Komisariat kira-kira bisa nggak diaplikasikan? Silakan Bang Deden. Ya, untuk pertanyaan yang paling berat punya Bang Joshua ini. Ya sebenarnya kalau dibilang apakah memungkinkan, relevan atau tidak relevan, ya, cocok, ya sangat relevan sebenarnya. Karena kan telur spesies dari tadi tidak terlalu luas dan sebenarnya budgetnya sebenarnya juga tidak terlalu besar ini sebenarnya untuk pengguna. Jadi yang penting ada ukuran, bayangkan ukuran ini 6x6 ini kita anggap ya sebenarnya luasan maksimal sebenarnya nih, Jos. Jadi kalau seandainya ada ruang-ruang yang tidak tergunakan, misalkan di sekret atau dimanapun, misalkan di rumah adik-adik atau di tempat adik-adik dengan ukuran seperti ini, sebenarnya sangat-sangat memungkinkan ini untuk dilakukan. Apalagi di perkotaan kan, artinya kalau seandainya dipelihara misalkan di sekitar padang bulan, akses pertumbuhan pakan ternak di sana juga lumayan banyak. Aku pikir sangat memungkinkan. Ya, untuk pertanyaan Bang Revandes, sebenarnya ukuran kandang ini sebenarnya 80 x 120 cm ya Bang, untuk fase starternya. Ya, karena memang untuk pemeliharaan untuk mulai dari DOQ itu day of while itu kan puyuh. Itu sampai 30 hari aja dia di kandang starter itu. Setelah umur 30 sampai 35 hari dia harus pindah ke kandang ini, ke kandang ini. Ya, di sini kurang lebih 30 hari aja. Ya, jadi dengan kapasitas 80 x 120 itu kapasitas untuk 500 ekor. Jadi kalau betingkak dia ya sekitar 1000 ekor. Nah, sedangkan ini bisa diisi sekitar untuk kandang puyuh betelur ya. Ini bisa diisi sekitar 200 sampai 250 ekor. Nah, kalau ditanya masa produksinya, idealnya puyuh sudah akan mulai bertelur di umur 60 sampai 65 hari umur. Jadi umur 2 bulan dia sudah mulai bertelur. Nah, dia akan mengalami puncak bertelurnya itu 85 sampai 90% itu sekitar umur 3 sampai 3,5 bulan. Ya, 3 sampai 3,5 bulan. Dan masa bertelurnya ini bisa kurang lebih sampai umurnya 1,5 tahun. Bayangkan dia masa persiapan bertelur 2 bulan, berarti kurang lebih hampir setahun lebih dia masih bisa kita dapatkan telurnya. Nah, begitu hitung-hitungannya. Jadi kalau ditanya masa bertelurnya itu, mulai bertelur puyuh itu ya, kalau istilah kita first egg, telur pertamanya itu di umur 60 sampai 65 hari idealnya. Kalaupun dia akan terlambat, misalkan dari jadi 70 sampai 80 hari dia mulai bertelur, tapi nanti masa akhirnya itu akan menjadi lama gitu loh. Jadi kalau masa akhir misalkan puyuh ini misalkan dia umurnya 14 bulan, dengan terlambat dia bertelur itu bisa nanti masa akhirnya itu nanti menjadi jadi 16 bulan. Jadi begitu hitung-hitungannya. Jadi
mulai bertelur dia dari 60 sampai 65 hari, katakanlah 70 hari, nanti dia akan mengalami puncak produksi nanti di umur 4 sampai 5 bulan. Dia akan mengalami penurunan nanti persentase. Penurunan persentasenya itu pun tidak terlalu signifikan. Jadi mengalami penurunan pun akan palingan pengurangan produksi telurnya itu sekitar 2 sampai 5%. Sudah begitu berat lah kalau sampai penurunan produksi telur puyuh itu sampai 50% everyday setiap hari. Cuma satu hal yang jadi tantangan sebenarnya di puyuh ini yang menjadi tantangannya. Puyuh ini sensitif terhadap suara. Makanya sangat tidak disarankan di daerah yang padat bising, padat suara. Ya, di pinggir jalan. Nah, kalau di abang buat di samping rumah abang itu cocok kali itu, karena ada pohon besar di situ, pohon rindang. Agak mantap di sebenarnya. Cuma puyuh juga dia sensitif sama suara, tapi dia sangat bising sebenarnya. Puyuh ini karakteristiknya bising, artinya kalau kita pelihara suara puyuh ini kalau kita dengar sangat bising, sangat ribut gitu. Walaupun dia sensitif terhadap suara dari luar, sebenarnya karakter puyuh itu sangat bising, sangat ribut untuk dipelihara. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kembalikan kepada Subur. Terima kasih Bang Deden. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi di sesi kedua. Kami sudah catat. Ada nanti yang bertanya dari Rafael, Jess, Bang Yuda dan Kuman. Mungkin tapi lebih kebanyakan ini bertanya kepada Bang Deden. Ini kayaknya investor berat nih, pemodal berat ini. Makanya bertanya agaknya ke yang modalnya berat. Untuk yang pertama mungkin kami persilakan kepada Rafael. Kepada Rafael kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Oke Bang. Selamat malam, shalom Bang dan Kakak Senior. Shalom. Oke, Pak. Itu aja Bang pertanyaan tadi Bang. Itu kan banyak itu saudara-saudara sama keluarga kita yang mengeluhkan, nah ini terlebih harus banyak air nih. Kenapa? Itu kotorannya banyak sekali gitu loh, sehingga kalau nggak ada air nggak melimpah, susah kita ternakannya itu gitu. Kita kira ada nggak opsinya Bang? Kira-kira apakah pakan apa segala macam beternak babi tanpa harus banyak air gitu Bang? Itu aja Bang, makasih Bang. Oke, terima kasih Rafael. Ini Rafael ini dari awal udah sur nih ngeliat Bang Deden katanya. Ini bisa jadi investor berat nih Bang nanti untuk prospeknya. Kemudian kita lanjut ke penanya kedua, ada Jess. Untuk Jess dipersilakan. Halo Bang. Ya, oke, Jess. Boleh di open ini Kak Jess? Shalom. Shalom. Gimana Bang? Shalom ya, shalom. Ya, oke, silakan. Yang mau saya tanya tadi sebenarnya sudah dijawab Bang Deden tadi sebenarnya Bang. Cuman saya ulangi lagi lah. Yang menjadi pertanyaan saya Bang, tingkat stres puyuh ini Bang seperti apa? Apakah perlu yang namanya perlakuan seperti ayam boiler? Contohnya kan kayak macam ayam boiler kan di musikan kita kasih namanya itu treatment seperti musik, seperti apa, supaya dia memang itu terbiasa seperti gitu kan. Terus yang kedua, ayam puyuh ini Bang perlu nggak namanya diberi yang namanya pencahayaan? Puyuh ya. Perlu nggak diberi yang namanya itu pencahayaan Bang? Seperti dia pakai bolam gitu. Hanya itu aja Bang, pertanyaan saya Bang. Oke, sementara mungkin untuk Bang Yuda dan Kuman ditahan dulu supaya Bang Dedennya tidak ini ya, biar tetap fokus ke pertanyaan. Kami persilakan Bang Deden untuk menjawab. Oke, terima kasih Jess. Tadi kan di slide itu ada kupaparkan kalau pemeliharaan burung puyuh ini juga tidak rumit. Artinya tidak ada referensinya itu Jess. Jadi kalau ditanya butuh cahaya. Cuma ingat, sensitivitas burung puyuh ini juga begitu misalkan kau pelihara burung puyuh, ya pengen pula kau gaya-gaya, kau buat kandangnya di kandangnya itu pakai lampu Hanox atau kan pilit, hancur kita. Burung puyuh ini terhadap cahaya yang begitu kontras, terutama warna putih. Makanya sangat disarankan burung puyuh itu pencahayaan lampunya itu hanya lampu lampu neonnya itu yang warna merah itu. Hanya itu dia. Jangan gaya-gaya kau taruh pula Hanox di situ kan, yang 18 watt, yang penting terang dia kau pikir kan, hancur burung puyuhnya, nggak bertelur dia itu.
Nah, begitu dia, Jess, kalau masalah pencahayaan. Jadi kalau bilang butuh nggak ada, butuh kali pencahayaan karena memang proses pembentukan telur, pembentukan cangkang telur itu memang harus membutuhkan cahaya, ya, di dalam di dalam organ reproduksinya itu. Mungkin itu untuk pertanyaan si Jess. Pertanyaan si Rafael tadi, satu hal yang pasti, Pael, habitat dan genetik dasar babi ini, dia harus becek, harus basah, dia harus senang dengan air. Apalagi dengan babi modern sekarang, dengan dipacu dengan makanan atau genetiknya yang dia harus dipacu untuk perkembangan bobot badan, otomatis badannya itu sebenarnya kalorinya tinggi. Jadi sangat disarankan dia memang harus mandi. Jadi kalau tanya, bisa nggak tanpa dimandikan? Bisa, tapi akan mempengaruhi pertambahan bobot badannya. Penelitian itu sudah mengeluarkan bahwa babi tidak dimandikan, babi dimandikan sekali, dimandikan 2 kali, itu jauh lebih bagus babi itu dimandikan 2 kali. Tidak peduli itu di wilayah dinginnya minta ampun atau panasnya minta ampun. Bukan, karena memang habitat babi ini senang dengan yang basah, tenang yang becek. Jadi kalau alternatifnya dari pakan, apabila kau kasih makanan kering, justru memang harus lebih sering kau basahin. Karena makanan kering, dulu makan kering. Ya, artinya otomatis untuk mencernanya itu dia juga harus membutuhkan kalori yang tinggi. Kalau nggak kita basahin, makanya kadang-kadang orang di peternak konvensional, kalau orang mengasih makan babi, itu dibasahin pakannya. Kecuali kau ngasih makannya misalkan makanan basah, misalkan dalam bentuk makanan dibasahkan atau kalau orang Medan bilang parnap gitu kan, dia bentuk basah, mungkin nggak koringkan. Tapi rekomendasinya babi itu harus dimandikan. Ya kalau nggak bisa 2 kali, paling tidak sekali. Ya karena kalau nanti nggak kau mandikan, ya dia akan margulu kotorannya itu jadinya. Ya, dia akan memandikan kotoran dan kencingnya itu. Ya, itu risikonya kan lucu kan, nanti tiba-tiba kau lihat babi misalkan udah mandi air kencing dan kotorannya, besok kau panggang lagi tuh kan, nggak enak juga makan. Ngiri-ngiri sedap juga makannya itu pel. Kau panggang pula, senang pula kita makan, memang enak ya. Cuma kan sugesti kita terhadap babi itu juga udah jadi berkurang gitu. Jadi prinsipnya memang harus mandi. Itu habitatnya babi. Di mana-mana babi seperti itu. Ya kalau kita lihat film-film itu pun pasti kita arahkan gambaran baby itu pasti dekat dengan apa ya, butak dengan derek, dengan kotoran. Ya kira-kira itu pertanyaannya. Silakan. Oke, makasih Bang Deden. Untuk kami mengingatkan kepada Abang Kakak untuk apabila masih ada tambahan pertanyaan dapat disampaikan saja di chat. Nanti kami akan kumpulkan dan akan kami urutkan. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bang Yuda dan Kuman yang tadi tertunda. Kepada Bang Yuda, kami persilakan. Ya, Shalom. Shalom. Jelas ya Anggul ya suaranya? Jelas Bang, silakan Bang. Iya, karena soalnya lagi sambil nyetir ini soalnya. Waduh, oke Bang. Awas ada Gak apa-apa. Iya, aman-aman. Makanya ini agak melambat ya. Oke, salam semua kepada kakak abang semuanya. Jadi aku mau nanya ini sama si Cahaya ini. Nggak tahu nanti si Kuman ini nanyanya apa. Kayaknya agak-agak mirip nanti pertanyaan kami. Karena basicnya di situ. Ya tadi agak menarik tadi cerita si Cahaya tadi. Aku jadi teringat Pak Trip aku. Karena dia yang punya vacuum fryer itu dulu di THP. Jadi mungkin nanti kalau nanti Cahaya mau serius bisa juga konsultasi sama Pak Trip itu masalah vacuum fryernya. Nah, kedua kalau masalah kandungan gizi, kalau masalah rusak itu pasti rusak. Dan aku tadi agak tergelitik sedikit ketika cemilan sejenis keripik itu mampu diklaim sama si Cahaya itu dengan cemilan sehat dengan tagline kesehatan Anda menjadi fokus kami gitu kan. Nah, itu kayaknya agak berlebihan sedikit Cahaya. Nah, tapi kalau dibuat itu cemilan sehat itu mungkin lebih relevan lah. Buatlah itu cemilan sehat. Dengan kategori cemilan sehat itu adalah memproduksinya dengan sehat, cara produksinya dengan sehat, alat
dan mesin-mesin produksinya itu juga bersih. Itu akan berdampak kepada cemilan sehat itu sendiri. Kalau kandungan nilai gizi itu pasti rusak. Apalagi nanti yang kau vakum itu adalah wortel. Wortel itu vitamin A, yang notabene-nya adalah vitamin A. Vitamin A itu larut lemak. Nah, itu akan habis semua, akan lebih banyak kepada minyaknya itu nanti. Nah, tapi tetap dia kepada cemilan sehat itu oke saja gitu kan. Yang penting cara produksinya dan hasilnya. Nah, jadi yang mau kutanyakan di sini adalah yang pertama, bagaimana komitmen kalian untuk menjalankan usaha yang namanya keripik tadi. Yang kedua, aku tadi nggak melihat kemasan. Nah, itu kemasannya yang mau dibuat seperti apa? Nah, kalau memang dibuat kemasan dalam plastik, ya yang perlu yang diingat itu adalah kalau makanan yang dalam minyak itu akan sensitif dengan yang namanya cahaya juga. Nah, itu cahaya dan oksigen. Nah, itu akan teroksidasi dan akhirnya nanti akan tengik. Kalaupun nanti dia bilang, kandungan minyaknya kan sedikit gitu ya, yang sedikit tapi tetap ada minyaknya. Ya pilihlah nanti, carilah model kemasan yang dia cukup ekonomis tapi cukup melindungi produk-produk itu. Jadi itu yang mau kutanyakan juga. Dan satu lagi masalah biaya tadi. Apakah biaya yang dikeluarkan itu tadi, karena dari analisis usahanya itu ya betul-betul ya lumayan menggiurkan lah, sampai ratusan juta per tahun kan. Nah, itu lumayan menggiurkan dan itu enggak apa sebenarnya, bukan mimpi atau tidak, bukan hal yang tidak mungkin. Itu mungkin. Kenapa? Makanan-makanan yang seperti ini bisa panjang umurnya. Ya dengan catatan manajemen dan komitmen sama pengembangan inovasi produk. Ya juga ke regulasi ataupun yang tadi sertifikasi, baik itu PIRT awalnya itu sudah bagus, kemudian tahap lanjutannya adalah BPOM dan halal. Halal itu sudah syarat mutlak nanti untuk produk-produk makanan yang ada terutama di Indonesia, itu nggak ada lagi yang lain-lain, itu sudah pasti. Nah kemudian yang perlu yang ke depannya juga, bagaimana dengan peralatan-peralatan kalian, apakah itu betul-betul sudah kalian jamin itu akan sehat dan standar-standar kesehatannya. Jadi mungkin itu yang bisa kutanya juga sih sama Putra. Yang paling utama sih sebenarnya komitmen kalian itu seperti apa, udah yakin nggak dengan produk itu, dan dia mau lanjut nggak itu sampai di mana gitu. Kalau mau lanjut semuanya ya pasti akan membentuk suatu badan usaha. Nah itu bagus sekali gitu. Oke, itu aja mungkin yang dari aku, Unggul. Kalau untuk Bang Deden, udah ampun awak. Udah yakin awak ya kan? Nanti aku tanya aja lah langsung kalau udah aku mau beternak, Bang, aku lanjut gitu. Oke, makasih. Salam Bang Deden. Halo. Oke, makasih Bang Yuda. Nah, ini mungkin karena ini nih apa namanya? Latar belakang kompetensi kualifikasi nih lebih kepada THP, jadi tertarik kepada punya Cahaya Putra. Jadi ada beberapa pertanyaan, juga ada pernyataan-pernyataan apa namanya, semacam penyemangat juga kepada Cahaya Putra. Untuk Cahaya Putra ditahan dulu, kita akan beri kesempatan kepada Kuman untuk memberikan pertanyaannya. Silakan Kuman. Shalom. Langsung nangkap juga pertanyaanku tadi ya. Karena pas Saudara Putra tadi menjelaskan, aku tadi pikir, kok nggak ada anak ITB ya, pikirku juga tadi Bang. Walaupun sadar juga kita. Gitu ya. Tadi sebelumnya saya mau bertanya kepada Saudara Putra Kian tadi, tapi udah diwakilkan oleh Bang Yuda, masalah bentuk kemasan gitu ya. Tetapi tidak dirincikan Bang Yuda tadi masalah bentuk produk gitu ya. Bentuk isi produknya gitu ya. Karena yang dimunculkan Saudara Putra tadi di slide-nya adalah produk yang dicoba pertama dan gagal gitu ya. Ya harapannya di kemasan selanjutnya, di bentuk kemasannya gitu dia. Apakah itu menarik atau tidak gitu dia. Kalau untuk tagline-nya itu mungkin saya sangat sepakat yang disampaikan oleh Bang Yuda, bahwa gak ada jalan ceritanya keripik itu sehat gitu dia. Tetapi lebih
sehat daripada keripik yang beredar ada gitu deh. Itu aja mungkin pertanyaanku sama saudara Putra, yaitu bentuk isi produknya gitu dia. Baru kepada Bang Deden, Bang, kebetulan juga pertanyaanku tadi udah diwakilkan saudara Bang Jess. Jadi pertanyaan gini Bang, itu puyuh, burung puyuh, itu binatang unggas tropis atau tidak, dan gimana peluang usaha, ya sorry lah kalau agak terlalu jauh menilainya ya, bagaimana peluang usahanya untuk ekspor daging puyuh gitu ya, karena aku sendiri pernah mencicipi burung puyuh. Gimana Bang? Peluang ekspornya itu Bang, kira-kira burung puyuh itu memiliki peluang ekspor enggak? Putus-putus. Negara terdekat adalah Singapura. Mungkin itu aja dari saya Bang. Thank you. Oke, terima kasih Kuman. Nanti kami sampaikan lagi Bang Deden. Mungkin ada beberapa pertanyaan kepada Cahaya Putra dan juga kepada Bang Deden. Kalau terkait Kuman tanyakan tadi tagline, itu mungkin kalau persepsi saya justru itu modusnya kan gitu. Kalau mungkin, tapi nanti selengkapnya nanti Cahaya Putra nanti akan menjawab. Untuk kesempatan pertama mungkin ke Cahaya Putra dulu, kemudian nanti baru ke Bang Deden. Yang pertanyaan Kuman ke Bang Deden itu kira-kira peluang ekspor untuk puyuh kira-kira seperti mana Bang? Apakah berpeluang sangat besar atau biasa-biasa aja, mungkin gitu kalau orang Medan bilang kan. Oke, kesempatan pertama kami berikan kepada Cahaya Putra untuk memberikan jawaban. Silakan. Terima kasih kepada saya. Yang pertama, bagaimana tadi Bang Bayut bertanya. Jadi Bang, sebelumnya saya harus flashback dulu untuk menyatakan bahwa komitmen itu sebelumnya sudah kita jalani. Yang pertama, tim ini sebenarnya sudah terbentuk beberapa waktu yang lalu dan sudah melakukan bongkar pasang, namun orangnya masih sama. Nah, kemudian kenapa kita masih survive? Karena kita meyakini ada dua hal. Yang pertama, sebuah pelajaran yang berharga ketika kita menjadi pengurus komisariat bareng-bareng, kita aksidan itu untuk kebutuhan organisasi. Nah, ketika kita sudah lepas, bagaimana caranya pengalaman yang sudah kita dapat itu kita implementasikan begitu. Tidak hanya sebatas bagaimana menghidupi program-program di komisariat, tapi bisa menghidupi diri sendiri. Itu komitmen kita yang pertama. Yang kedua adalah karena kita sudah berdiskusi juga bersama-sama dan juga sudah menghadapi beberapa tantangan. Misalnya ada teman yang sudah sedang mengikuti penelitian, saya yang sedang bekerja, kita masih meluangkan waktu sampai detik ini dan masih melakukan trial-trial untuk produk-produk kita dan masih menyisakan waktu untuk mendiskusikan ini. Dari situ saya dapat menyimpulkan bahwa komitmen kita untuk menjadikan ini sebuah bisnis yang akan kita laksanakan itu cukup besar. Dan kita juga sudah berproses di keprodian yang sama, artinya kita sudah saling mengenal. Jadi kita untuk menjaga soliditas tim juga sudah cukup baik. Itu adalah jawaban kami tentang komitmen. Agar branding yang akan kami lakukan itu lebih tepat dan lebih aplikatif. Yang selanjutnya tentang dengan kemasan, betul Abang dan Kakak sekalian, saat ini kami sedang mencari kemasan yang aluminium foil dengan harga yang ekonomis. Karena dari yang kami lihat-lihat di YouTube juga baca-baca, hasil dari beberapa keripik ini akan lebih aman dan lebih lama daya simpannya apabila kita membuatnya pada aluminium foil. Untuk saat ini aluminium foil yang kami dapatkan itu yang sedang kami cari, di mana aluminium foil itu lebih ekonomis. Dan untuk desain yang pertama kami belum langsung melakukan desain di aluminium foilnya, tapi melalui masih dengan metode tempel. Jadi ada di print terus ditempel di aluminium foilnya. Untuk desain kami belum bisa menyampaikan saat ini. Dan selanjutnya terkait dengan bagaimana sertifikasi yang lain, misalnya halal di luar PIRT itu dan juga BPOM, akan bersama-sama, akan kembali kami pikirkan ke depannya.
tentu dengan target-target yang sangat rasional. Yang pertama kami dapatkan dulu PIRT, kemudian ke BPOM, kemudian dapat ke halal. Karena satu bisnis itu akan besar seiring dengan perjalanan waktunya dan bagaimana komitmen tim tersebut. Terkait dengan bagaimana kebersihan dan juga kebersihan lingkungannya juga, bagaimana kebersihan alat, itu mungkin akan menjadi poin-poin yang akan kami catat untuk produksi kami ke depan. Itu yang bisa saya jawab kepada abang dan kakak. Terkait dengan informasi nilai gizi, seperti yang saya sampaikan tadi, ke depan setelah PIRT kita juga kemarin sudah diskusi dengan Bang Gokma, bagaimana untuk nilai gizi itu kita ujikan juga. Benar, yang sebelumnya ada Pak Trip Karo-Karo tadi yang disampaikan oleh Bang Bayut. Namun kita juga saat ini untuk mencari juga di mana vacuum fryer yang lebih murah. Karena kita dengan keterbatasan modal saat ini, di antara kita berempat, kita juga berpikir mana yang lebih murah dan lebih cepat kita implementasikan. Sekian dari saya, mungkin bisa menjawab. Saya kembalikan kepada Bang Sunggul. Oke, terima kasih Cahaya Putra. Selanjutnya kepada Bang Deden untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Kuman. Kami persilakan Bang Deden. Mungkin sebelum aku menjelaskan Kuman, tadi ada settingan tadi aku lihat. Ya coba direvisi, ternyata coba Bang revisi ya. Sebenarnya puyuh itu sebenarnya fresh age-nya antara 30 sampai 50 hari umur gitu. Jadi puncaknya yang di 70 sampai 80 hari. Itu sekedar revisi. Jadi puyuh itu bertelur di umur 1,5 bulan sudah mulai belajar bertelur. Nah, untuk pertanyaan Kuman, kalau ditanya peluang ekspor, kupikir ya perlu jadi pertimbangan juga, Man. Nah, cuma mungkin Kuman ini dikasih info. Tahu nggak produksi atau pemeliharaan puyuh terbesar itu ada di mana? Terbesar itu di sekitar Kisaran dan Siantar. Di Karangsari itu, Man, ya di Karangsari, kalau misalkan di daerah Karangsari pernah, ya dari sekitar Siantar itu populasi puyuh banyak di situ. Ya jadi orang-orang Medan atau orang-orang Serdang Bedage itu kadang-kadang membeli telur puyuh itu dari pasokan dari Siantar itu, dari Karangsari itu. Ini kalau Kuman pernah jalan-jalan atau tahu wilayah itu sebelum dapat kota Siantar belok kiri deh itu ya kan, Man. Nah, itu populasi di situ. Baru yang kedua, populasi puyuh itu ada sekitar Kisaran. Tinjauan Kisaran itu banyak. Nah, mereka pensuplai puyuh itu sampai ke keluar kota, Pekanbaru, Palembang, mereka suplai itu untuk telur puyuh. Nah, untuk dagingnya, Mas. Nah, ya kalau di daerah di daerah Sinaksa itu kan, itu sebenarnya kan daerah kuliner puyuh. Ya kan, kalau kita jalan-jalan ke daerah mau ke Siantar, ketemu nanti kampung Sinaksa itu katanya, itu kan kuliner puyuh ya. Di situ juga banyak pemasoknya. Dan terus terang sebenarnya mereka itu juga ya dengan kondisi normal ya, jangan di pandemi itu pun pasokan untuk daging puyuh itu mereka juga sering kurang. Karena memang kalau dibandingkan dengan burung ruak-ruak atau burung apa itu, ya kan ketebalan dagingnya kan, daging puyuh itu kan lebih banyak dibandingkan burung ruak-ruak gitu. Kalau kuliner puyuh ya. Jadi peluang bisnis untuk puyuh ini selain telur yang sudah lazim dikonsumsi, ya sebenarnya adik-adik atau komisaris atau komunitas ini sebenarnya harus terpikirkan untuk menemukan di Medan itu kita ciptakan yang namanya kuliner burung puyuh, bisa dalam bentuk burung goreng atau katakanlah sate burung puyuh atau apa, artinya gitu. Nah, bayangkanlah harga burung puyuh ini akhir aja, Man, itu sekitar 3.000 perak, 2.500 sampai 3.000 perak per ekor. Jadi kalau kita bisa belinya katakanlah 100 ekor aja, kita modifikasi kulinernya, kita bisa jual 10.000, kan lumayan tertantang kita, masih terjangkau untuk dibeli seorang kuliner yang berbau puyuh seharga 10.000 per ekor kan. Nah, menurut aku ini karena memang sifatnya namanya low cost itu ya. Bayangkan kalau kita beli tadi burung puyuh akhir itu 3.000 per ekor.
ya kan? Kita masak, kita panggang atau kita goreng lah ini kan. Baru kita jual misalkan satu paketnya itu di dalamnya ada 5 sampai 6 ekor. Kita jual misalkan seharga 25.000, kan make sense masih. Ya kan? Masih masuk akal gitu loh. Masih terjangkau gitu loh untuk sekelas burung goreng gitu. Dan cita rasanya juga cukup enak. Apalagi kalau digorengnya bagus, ya tulang-tulangnya itu bisa jadi ini kan, jadi garing atau jadi rapi. Jadi kalau ditanya peluang, gak usah mulut-mulut ekspor sebenarnya. Potensi untuk lokal itu juga sebenarnya untuk modifikasi burung puyuh ini sangat berpeluang dan terbuka besar, Man. Kira-kira seperti itu, Man. Kembalikan, Gul. Baik, terima kasih Bang Deden. Mungkin apakah masih ada lagi pertanyaan dari Abang Kakak? Cuma memang kami mengharapkan tidak hanya pertanyaan aja ya, mungkin dari abang-abang bisa memberikan pernyataan atau penguatan terkait dengan usaha-usaha apa, proses usaha yang akan kita tidak lanjutin, khususnya terhadap 2 tema ini. Mungkin di sini ada Bang Prison, ada Bang Andreas. Apakah masih ada yang memberikan tanggapan? Aku boleh nambahin, Gul? Oke, silakan Bang Yuda. Iya, ini ya balik lagi khusus buat si Cahaya tadi ya, masalah keripik tadi. Ya kebetulan memang beberapa waktu yang lalu aku pernah undang siapa tadi, ketua yang lama yang sudah demisioner itu ke si siapa namanya, Gul? Gimana Bang? Ya, sorry. Iya, kembali kepada si Cahaya ya, masalah keripik tadi ya. Tadi putus lagi ya. Balik mute ya, Gul ya. Halo, tes. Sudah Bang. Ya, dengar ya, Gul? Dengar ya? Oke. Clear. Oke. Ya, ke Cahaya masalah keripik tadi ya, karena memang aku sama ketua yang lama ya, lupa aku namanya. Si Lingga ya. Si Lingga itu kemarin. Aku pernah tawarin itu kerupuk ikan tenggiri. Itu produksinya ada di Brandan. Itu rasanya enak, betul. Enak lah ya. Dan aku sempat jajakan itu di kantor. Ya, gini-gini jualan juga aku di kantor, Gul. Jadi maksudku bukan masalah jualannya ini sekarang ya, masalah prospek pasarnya. Karena makanan, aku dulu pernah sering aku bilang di kampus, di apa, kerupuk di Indonesia itu, keripuk ataupun keripik itu, menurutku itu nggak ada yang nggak enak gitu kan. Semuanya enak. Nah, tinggal lagi kita bagaimana mengemas dan kemasannya itu cocok nggak dengan produknya. Itu yang belum kurang diperhatikan lah kalau menurutku. Kita lihat kerupuk-kerupuk di jalan itu, semua kemasannya itu plastik-plastik biasa. Nah, notabene-nya apa? Plastik kena cahaya, kena panas, itu kan bersifat karsinogenik. Itu yang bahaya kan gitu. Makanya boleh dicantumkan cemilan itu cemilan sehat dengan dengan produksinya itu ya benar-benar sehat gitu loh. Sama seperti yang kalau dibilang Cahaya tadi, dia melirik kepada aluminium foil, itu benar. Cari aja aluminium foil yang mungkin nggak terlalu tebal aluminiumnya, itu biar harganya lebih murah, tetapi produksi kalian itu konsisten. Dan aku sudah sangat setuju tadi ketika akan diproduksi dan dijual di seputaran kampus dulu. Ya, untuk menutupi kos-kos harian aja dulu. Supaya apa? Yang penting bisnis itu berjalan gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana kalian nanti membuat hal-hal yang wajib ataupun yang berupa investasinya itu betul-betul dikelola. Nah, jangan sampai nanti ketika kita mau maju itu menjadi kendala. Misalkan ketika kita mau mengajukan sebuah PIRT, orang dari dinas kesehatan itu kan pasti survei ke lokasi di mana kita memproduksi keripik kita itu gitu. Jangan-jangan nanti di situ aja kita sudah gagal gitu. Itu kan menjadi kendala. Tapi kalau kita, walaupun kita belum pegang itu namanya PIRT, tapi kita komit dengan istilah tagline itu adalah cemilan sehat,
kita akan berani mengundang konsumen, mengundang si pemakan keripik itu ke rumah produksi kita. Nah, mereka sendiri nanti yang akan memberikan promosi ataupun membantu kita dalam membranding produk-produk kita itu. Gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan PIRT, ya suku kira sudah lebih gampang. Kita sudah punya testimoni yang baik di masyarakat. Gitu. Jadi coba konsistenlah, dan itu dengan mencari yang berguna untuk kemajuan produk itu sendiri nantinya gitu. Nah, kalau masalah pasar, ya pastinya itu perlu perjuangan juga, karena banyak sudah kerupuk-kerupuk nanti yang ada di pasaran. Bagaimana kita memperjuangkannya? Ya pastinya salah satu yang paling utama itu harga. Ya kita katakan itu cemilan sehat. Di kalangan masyarakat kita sekarang itu, ya masih banyak yang sehat itu nomor 5. Yang penting banyak, enak, murah. Nah, itu masih banyak di kalangan masyarakat kita, kecuali kalau kita sudah berani, kita tembus ke pasar-pasar yang memang domainnya masyarakatnya sudah sadar dengan kesehatan. Nah, jadi itulah yang tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi di dalam prospek pasar ini. Nah, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Tapi aku ada sedikit satu untuk ke Bang Deden ya Tunggul ya. Sorry tadi ada sedikit tadi. Ini waktu kita, oke Bang, boleh Bang, satu. Oh, karena ada aja. Nanya lagi nih Bang, ada Bang Sahril dan Bang Joshua. Silakan Bang. Aku sedikit aja, sama nanti mana tahu, entah ada yang mau gitu kan. Kalau kemarin aku bilang aku tawarkan ada lahan yang kosong, aku jadi teringat tadi masalah puyuh ini. Aku besok mau ke kampung. Nah, kampungku itu Namukur. Jadi di belakang rumah bapakku kan udah pindah ke belakang. Jadi yang rumah depan ini udah kosong. Dia nggak pernah lagi ke depan soalnya. Udah di belakang lah terus. Nah, udah ngerti lah kau maksudnya kan, Gul kan? Jadi di tempat bapakku yang baru ini, di belakang ini masih ada situ lahan sebenarnya. Nah, kalau memang memungkinkan kalau ada yang mau ikut, nah itu mungkin bisa dilacak. Ya kalau mana tahu kita bisa buat ternak puyuh tadi situ agak banyak gitu sedikit kan. Nah, kalau di daerah Bang Deden tahu Namukur, Bang? Bang Deden tahu Namukur, Bang? Kebon Jahe. Bukan, Langkat itu mana itu? Di Binjai ya bukan? Binjai kan, iya. Iya, Binjai ke arah Telaga sana, Bang. Dia tembus ke Telaga Tanah Karo. Nah, kalau di situ kira-kira agak bising nggak, Bang ya? Kurasa enggak lah ya. Oh, enggak, justru. Enggak ya kan? Potensial itu. Nah, itu mana tahu. Jadi besok mungkin pagi aku berangkat. Kalau ada yang mau ikut kabari. Anak kawan-kawan orang komisariat, kalau ada yang mau ikut kabari. Aku besok mungkin berangkat lewat Medan itu sekitar jam-jam, kalau jadi lewat jam 8 biar aku keluar dari tol. Nah, itu informasi yang Gul ya. Oke Bang, nanti kita lanjut Bang. Oke. Nanti kita jawab lagi Bang ya. Yo. Oke, mungkin sudah jam 9, tapi karena sudah ada 2 ya. Bang mungkin Bang Sahril dulu Bang. Silakan Bang Sahril. Ya, shalom bagi kita semua. Halo Bang. Ya, memang tadi saya agak terlambat tadi masuk karena memang saya ingat sih sebenarnya, cuman ada beberapa aktivitas yang memang belum terselesaikan. Jadi memang tidak banyak saya bisa ikuti dari season pertama, pemapar pertama. Tapi yang pasti kalau saya mau sampaikan bahwasanya kita ini punya konsep dasarnya pertama untuk melihat juga peluang bisnis ke depan. Kita mencipta atau mencontoh itu dulu. Kalau ada mencontoh, kita nggak terlalu repot lagi gitu. Apakah tadi dalam bentuk keripik atau apa tadi? Kalau kita mencipta, tentu kita akan seperti sekarang kan banyak tuh. Misalnya strain ini digabungkan ini menghasilkan ini kayaknya peluangnya bagus nih. Dari segi bisnisnya juga, dari segi nilai dari segi nilai intelektual atau ininya akan satu strain baru gitu. Nah, kalau yang 2 ini kita kemudian yang kepada pemapar pertama,
ya terkait kerupuk. Tapi saya mau bertanya, dengan saya SOMO, ini bentuk apa? Putus-putus. Kira-kira bisa jawab nggak? Opak sama nggak dengan keripik? Teman-teman. Putus-putus, Bang. Ya. Kendala. Ya, mungkin pakai ini, Bang, speaker, Bang. Dari tadi awal tadi kedengarannya? Ya, silakan, Bang. Ya, yang tadi konsep awal tadi mencipta atau mencontoh. Dapat Udah, ya? Bang, itu kedengaran, Bang. Sampai yang Kedengaran ya? kerupuk tadi, Bang. Mungkin Ya. karena agak berat, Bang. Iya. Iya, maksud saya kalau kerupuk dengan opak beda ya. Artinya ini yang mau saya maksud. Jujur saya katakan, saya juga tertarik dengan opak ini, dengan UMKM. Dan ini sejarahnya awalnya, saya punya tanah, atau orang tua saya punya tanah di Tuntungan, ya, mereka pinjam tanah kami. Jadi ketika orang tua saya, ayah saya sudah meninggal, dia mengajak saya untuk mengembangkan usahanya kerupuk ini. Saya diteleponi, opak lah. Dan ini memang awet, dan ini belum dimasak gitu loh, masih dalam bentuk mentah. Dan saya pecah dia. Kalau bisa dilihat sebenarnya di depan saya, di rumah saya ada bergoni-goni sekarang itu, tapi tinggal 2 goni lagi itu. Artinya apa? Yang mau saya maksud di situ, kalau kita misalnya kembali ke keripik tadi, bagaimana pengolahannya, saya pikir teknisnya mungkin pihak daripada 4 tadi, Rantima, siapa tadi yang berempat tadi, saya pikir mereka mungkin pasti sudah lebih menguasai dari kita. Tapi maksud saya di situ peluang bisnis ke depan, karena ini terkait, bahkan ini yang punya pabrik ini sudah lama sebenarnya kami kenal, tapi karena mau menjalin hubungan yang baik itu tadi, karena mereka pernah pakai tanah, saya di Tuntungan, dia bilang kita kerjasama, dia malah terkendala dengan ubi. Itu maksudnya mana tahu ada yang punya peluang juga ke depan. Ubi itu mereka butuhkan gitu loh, sampai dengan mahal mereka beli, cari sana kemari. Dan ini bahannya opak ini juga tidak ada pengawet. Kita udah masak. Jadi kalau kita masak ini segala umur bisa. Artinya gini, dia tidak mempunyai rasa asin, manis enggak. Mana tahu ada yang sudah pernah gitu maksud saya. Ya terkait ini kan gitu. Opak itu harus jadi terkait memang dia tidak punya label apa segala macam. Memang saya belum berani, tapi terkait dengan Omnibus Law ini nanti siapa tahu saya punya nama. Saya udah punya nama sebenarnya. Mau buatkan, atau apakah boleh sembarangan menuliskan halal kan gitu. Tentu mungkin ada pertimbangan, tapi saya lihat prospeknya ini mereka malah terkendala karena ketika COVID ini dia tidak bisa masuk ke Dumai, ke Pekanbaru, ke Palembang yang tadinya ini prospek bisnis di sana mau pesta itu pakai opak di mana-mana. Jadi mereka sangat terbentur, terhantam, tidak bisa gampang sekarang mengirim ke Dumai dan apa segala macam. Artinya ada peluang, ada hal yang memang saya juga masih merasa tidak bisa bantu mereka, keterbatasan saya gitu. Dengan saya diteleponi, Pak gimana? Ini ada lagi nih, bisa nggak dipasarkan lagi? Padahal selama ini nggak gitu, karena bisa dilempar contohnya ke Bengkulu, karena pesta-pesta katakanlah Melayu itu suka dengan opak gitu. Itu yang saya lihat peluangnya. Jadi saya terbebani, udah saya belilah dengan catatan tetangga mungkin. Saya mungkin ya? Mungkin karena waktu kita juga terbatas, ya, mungkin nanti kesempatan lain kita bisa lebih perjelas Bang ya. Ya, yang kedua kepada Abang Deden tadi, maaf tadi kalau aku pun ingat tadi karena punya pengalaman tentang puyuh. Mungkin kalau ada 3 orang itu Sarmulia Purba, Agustinus Lumbantoruan, Siarma Sitinjak, kita pernah coba itu di lahan kami gitu. Jadi terkait dengan itu, memang kita harus mengetahui karakteristiknya. Ya, karakteristik itu. Dia bertelur pada sore hari, jangan pula nanti mengutip telur itu pada pagi hari, nggak bertelur dia di situ. Sore menjelang maghrib, itu dia. Kemudian kita harus bedakan mana yang secara karakteristiknya. Jadi ini yang paling penting. Itu bisa diciutkan lagi dana tadi. Kalau dia tadi pemaparan sudah bagus sekali, saya sangat apresiasi. Kalau kandang bisa kita efektifkan lagi. Artinya seperti ini, 1 kandang pun bisa. Kita buat nanti alasnya itu adalah koran. Jadi hari pertama tarik, hari kedua tarik. Jadi pada hari kan itu kan nanti kasanya itu kan petak-petak tuh, lebih bagus daripada yang bulat. Bulat sih boleh. Tapi nanti kalaupun tidak harus 2 kandang dengan kondisi sekarang untuk lebih
lebih mengurangi biaya, menekan biaya. Satu kandang aja, tapi kita buatkan nanti itu kan kandang perbesaran. Kandang mulai dari starter di OQ tadi itu, ya kita buat alasnya itu apakah koran atau kertas yang tiap hari kita bisa tarik sesuai usianya. Nanti kemudian ketika dia umur 17, dia udah bisa tahu kita mana jantan betina dan dia sudah full kakinya bisa mijak itu nggak ada masalah gitu. Kemudian kalau dikatakan memang stres, memang tingkat tingginya juga stres juga. Tapi saya punya pengalaman, mungkin tetangga Bang Deden juga itu. Pak apa sih namanya itu, dia termasuk orang Medan itu, Pak lupa saya. Kami beli dulu dari situ. Ya memang pesawat juga lewat gitu. Ya mungkin karena dia sudah puluhan ribu gitu. Tapi ketika dia di awal, memang ya jangan kita upayakan dia membuat dia terkejut, enggak. Tapi kalaupun suatu waktu kita beli dari DOQ-nya, kita coba misalnya apakah di pinggir jalan lantai 3, lantai 4 rumah, saya pikir tidaklah membuat trap mati semua, enggak. Gitu dia. Tapi paling tidak kalau bisa tadi dengan kondisi suasana yang dia terhindar daripada pencahayaan tadi yang berlebihan gitu kan, atau dengan suara yang bising, saya pikir itu lebih bagus. Dan itu prospek sebenarnya puyuh itu. Bukan hanya itu, kotorannya juga kan itu kan dalam waktu sebulan itu dia bisa 2 goni itu kan kira-kira. Ya, sebenarnya kita sudah buat akademisi, cuma abang itu menolak, kayaknya karena memang dari isinya udah cocok akademisi. Ya. Oke Bang, mungkin karena waktu juga ini kita sudah lewat 15 menit. Tapi untuk tindak lanjut kita ke depan, mungkin karena topiknya Bang Deden ada 3, mungkin Bang Deden bisa memberikan sedikit, mengkerucutkan jadi 1 Bang. Kira-kira prospeknya mana yang cocok untuk kita tindak lanjuti nanti di komisariat ini Bang? Itu juga kaitannya hampir mirip dengan pertanyaan Bang Joshua tadi. Mungkin Bang bisa ngasih pernyataan ataupun kesimpulan sekaligus juga lah mungkin. Silakan Bang Deden. Ya, terima kasih kesempatannya. Terima kasih Bang Saril. Dan aku tengok juga Bang APJ masih ada, ya, sama ya mudah-mudahan bisa memberikan masukan juga nanti lebih dalam. Ya, dia kayak Marta sama Kristo juga udah mulai gabung, Prof. Orlando juga udah gabung. Pada dasarnya sebenarnya melalui media ini juga ya ngobrol-ngobrol bisnis ini sebenarnya aku mau mengajak kita sebenarnya tidak terlalu kaku gamang terhadap apa yang akan mau kita mulai. Mulailah kita bicara tentang kolaborasi bisnis ya. Ya kan ini kan sebenarnya kegelisahan dari Andri kemarin itu yang selalu terkendala terhadap penanganan pasca panen. Ya, penjualan telur, penjualan daging. Nah, melalui kolaborasi ini nanti kita susun lah, ya kan? Jadi penanganan pasca panen ini, ya ini harus kita rencanakan dari awal. Kita harus membangun kerjasama dengan penangkap atau distributor penangkap. Itu yang pertama. Baru kedua, dari segi prospektivitas sebenarnya. Ya jujur ketiga spesies ini sebenarnya sangat memungkinkan untuk kita mainkan. Tapi untuk skala eksekutif, artinya eksekutifnya ini nanti adalah pengurus komisariat dan ini masih bersifat low practice atau low price sebenarnya, kita sangat merekomendasikan kita memulai puyuh paling tidak 1.000 ekor ya artinya dengan 1.000 ekor ini pun sebenarnya artinya aktivitas kita price kita, modal kita juga tidak akan terserap dengan banyak. Nah, di samping itu juga nanti akan coba kita pelajari sebenarnya lingkaran marketnya seperti apa. Di samping itu kalau nanti seandainya akhir misalkan turun puyuh ini kita bisa jual dagingnya dan ini juga berpotensi untuk kita jual. Tidak misalkan merebut pasar yang ada, untuk kalangan kita aja sebenarnya konsumsi untuk grup GMK ini sebenarnya sangat memungkinkan. Kupikir telur ini kan bukan suatu hal yang memberatkan gitu kita beli kan, karena sifat telur itu mudah murah gitu. Di samping itu juga nilai-nilai yang terkandung di dalam nutrisi telur itu juga sangat-sangat penting bagi kita. Karena kampanye kesehatan di tengah kondisi saat ini juga kan sangat menuntut kita untuk bisa lebih mandiri baik dari segi usaha ataupun nutrisi. Kupikir seperti itu goal yang menjadi kesimpulan kita untuk apa. Mudah-mudahan kita berani dan mencoba kita susun lagi ya Sunggul, Gokma sama Eko coba
yang apa yang reliable dan yang bisa kita eksekusi tentang usaha Puyu atau Puyu lah terutama. Untuk Babi mungkin karena high cost mungkin akan kita pertimbangkan lebih dalam lagi untuk rencana investornya. Ya, kembalikan, Gul. Oke, makasih Bang Deden. Mungkin saat kita masih ada mungkin 2 menit lagi ya, kita kasih kesempatan buat Cahaya untuk memberikan ya tanggapan atau closing statement lah. Silakan Cahaya, singkat saja. Ya, terima kasih kepada Bang Sumbul dan juga terima kasih kepada Bang dan Kakak senior yang sudah memberikan waktu juga saya dan tim saya, ada Rantima, ada Romada, dan ada Lampot, untuk memaparkan apa yang sedang kami pikirkan ke depan dan apa yang sudah kami lakukan. Dan kami juga memohon dukungan dan juga kritik dan saran juga dan juga masukan-masukan lain dari Abang dan Kakak. Karena semoga juga komitmen kami ini tetap kami jalankan, karena sampai komunikasi terakhir sebelum ini kami berkomitmen untuk menjalankannya dan kami akan selalu bersharing dan juga meminta pendapat dari Abang dan Kakak sekalian. Terima kasih. Ya, mungkin saya tambahkan lagi, mungkin tidak hanya bantuan modal mungkin ya, Cahaya agak malu-malu mungkin menyampaikannya. Tapi nanti akan kita kita tidak lanjutin melalui tim. Nanti saya, Bang Gokma dan Eko akan coba nanti mengirimkan beberapa kesimpulan dan tindak lanjutnya. Mungkin kita juga akan memintakan tanggapan dari Abang Kakak mungkin secara japri ataupun di grup. Kira-kira ada nggak yang tertarik untuk menjadi investornya? Nanti langsung juga kita bicarakan terkait kelembagaan dan hal-hal lain yang untuk ditindaklanjutin agar kita dapat paling tidak seperti yang disampaikan Bang Deden bahwa keinginan kita ini kan bukan hanya keinginan sekarang. Dulu juga abang-abang sudah pernah punya keinginan dan mungkin saat ini kita coba lagi untuk mengimplementasikannya melalui kalau kami punya sinergi usaha alumni, mungkin kita bisa mulai dari yang usaha kecil, dan untuk berikutnya kita juga membuka kesempatan bagi abang kakak dan adik-adik yang pengen juga ingin memberikan semacam sharing-sharing lah terkait dengan usaha-usaha yang nanti bisa kita tidak lanjutin, nanti bisa dihubungi ke Eko atau ke Boy atau ke kami. Kita akan buka sesi-sesi berikutnya yang mudah-mudahan tidak hanya sekedar nanti diskusi saja, tapi sudah tindak nyatanya. Kita kan tentunya sudah punya sumber daya mungkin dari sisi kompetensi, modal mungkin gitu ya. Sudah banyak abang-abang kita yang sukses, senior-senior, dan juga mungkin ada teman-teman dari adik-adik dari anggota komisariat dan yang bisa dapat juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan teknis. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tadi ada pesan dari Eko, mungkin kita bisa foto bareng, tapi masih ada waktu nggak Eko kita untuk polling ya? Kita buat polling dulu mungkin ya. Oke, mungkin kami mohon waktu dari abang kakak sekalian untuk mengisi polling yang akan di-share oleh saudara Boy. Silakan, Boy. Nah, ini teknisnya gimana, Boy? Silakan, Boy. Jelaskan, Boy. Oke, baik. Kepada abang kakak dan teman-teman semuanya, silakan mengisi polling. Mungkin 1 menit cukup. Ya, silakan pilih option yang udah ada dan next kan aja bang sampai ke pertanyaan terakhir nanti. Begitu kira-kira. Terima kasih untuk abang kakak semuanya. Dan harapannya ini pun menjadi bahan evaluasi untuk kita saat ini dan untuk kedepannya. Gitu. Linknya Boy ya, nanti dikasih ya. Iya bang. Nanti untuk hasilnya bakal kita share juga. Oke, mungkin demikian abang kakak. Kalau ada yang kurang kami mohon maaf atas penyelenggaraannya. Untuk selanjutnya mungkin kami kembalikan dulu ke Bang Gokma ya, selaku tadi yang buka acara sebagai tim lah, ketua tim. Silakan Bang Gokma. Terima kasih Sunggul. Saya mengucapkan terima kasih kepada abang kakak senior dan saudara-saudari yang telah menyediakan waktunya untuk bergabung pada pertemuan kita melalui dalam jaringan di malam hari ini. Dan besar harapan kami semoga hari Jumat minggu depan kita dapat bergabung lagi secara daring untuk
membahas dengan tema yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, Sunggul, supaya nanti kita tutup dengan doa dan juga foto bersama. Saya kembalikan lagi kepada Sunggul. Terima kasih. Oke. Doa ya, mungkin kita lanjutkan dengan doa. Kira-kira siapa yang bisa kita memimpin doa? Mungkin Putra lah mungkin. Kami persilakan Putra. Biar semangat nih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan juga kesehatan hingga pada saat ini ya Bapa. Ya Bapa, pendiskusian kami pada saat ini adalah pendiskusian kami juga bukan hanya sebatas untuk kami sendiri, tetapi sebagai wujud kami adalah anak-anak yang Kau pilih dan juga hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Karena kami hadir di sini bukanlah untuk diri kami sendiri, tapi untuk semua ciptaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak ide-ide dari abang dan kakak senior kami yang belum tercurahkan di sini maupun dari teman-teman anggota. Semoga Engkau masih memberikan kami kesempatan ke depannya untuk kami mengaktualisasi apa yang kami pikirkan agar semua menjadi satu adanya. Kami serahkan seluruh tangan pengasihan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Cahaya Putra. Untuk selanjutnya mungkin persiapan Abang Kakak mohon untuk diaktifkan videonya. Kita akan foto sebagai dokumentasi. Nanti yang ngambil, Boy bisa ngambil ya. Oke, apakah sudah semua? Abang Kakak adik-adik sekalian. Oke, Bang. Lupa Bang nyampaikan siapa yang bawa pantun, Bah. Nanti di grup kita lanjut ya. Di grup ya. Nanti kita pantun lagi sisa ini. Oke, silakan. Mungkin dihitung aja. 1, 2. Oh, pakai gini ya, Bang ya? Bang Deden bilang gini. Udah, Boy? Oke, Bang. Yang kedua, sudah ya? Sekali lagi, Bang. Oke. 1, 2, 3. Oke, Bang. Oke, terima kasih. Ini kayaknya si Kuman salah satunya yang buat apa terpilih dia nih. Jadi nanti kita dilanjuti ya Kuman ya. Untuk satu ininya. Mungkin itu Abang Kakak sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin kita bisa lanjut di kesempatan berikutnya Jumat minggu depan dengan tema nanti juga kita akan sampaikan temanya dan juga sudah ada pemateri. Kita akan koordinasikan lebih lanjut. Semoga pematerinya bisa dengan cepat kita dapatkan sehingga kita bisa dapat sharing ilmunya juga. Mungkin itu dari kami atas kerjasama dan partisipasi dari abang kakak sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Shalom. Shalom.